warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan statistik, statistika, variabel, populasi, dan sampel. Setelah itu, Ibu juga akan menjelaskan bagaimana cara menghitung mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul, kemudian kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Apa yang dimaksud dengan statistik? Menurut Sutrisno Hadi tahun 1995, statistik adalah untuk menunjukkan kepada pencatatan angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu, selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Subana tahun 2005, bahwa statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan statistika? Menurut Sujana tahun 2001, arti statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisaannya, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Apa perbedaan antara statistik dengan statistika? Statistik merupakan sebutan untuk karakteristik dari sampel, sedangkan statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan variabel? Menurut Bisma Murti tahun 1996, definisi variabel adalah fenomena yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu bisa diukur secara kualitatif atau kuantitatif. Jadi, variabel adalah sesuatu yang memiliki nilai yang bervariasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan populasi? Menurut Mulyati Ningsih tahun 2011 halaman 19, populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Nah, jadi populasi itu seperti sebuah organisme. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan sampel? Menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 2004 halaman 85, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Jadi, sampel itu seperti sebuah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi. Sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai. Yang pertama, itu mean. Yang kedua, itu median. Yang ketiga, modus. Yang keempat, kuartil. Yang kelima, desil. Yang keenam, persentil. Yang ketujuh, simpangan rata-rata. Yang kedelapan, varians. Dan yang terakhir ada simpangan baku. Nah, dari semua ini Ibu akan mencontohkannya menggunakan data kelompok. Data kelompoknya kalian bisa lihat di PPT yang sudah Ibu kirim di grup ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara mencari mean atau nilai rata-rata. Nah, di sini Ibu menggunakan data pertama itu nilai, yang kedua X atau titik tengah, kemudian frekuensi, kemudian F dikali X. Nah, nilainya itu pertama 11 sampai 20,
kemudian 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, kemudian 41 sampai 50, kemudian 51 sampai 60, kemudian yang terakhir 61 sampai 70. Nah, di bawahnya kita tulis jumlah. Nah, di sini langkah pertamanya kita mencari X. X itu nilai tengah ya. Caranya kita tambahkan nilai ini, misalnya 11 ditambah 20 dibagi 2. Nah, kalian boleh menghitungnya menggunakan kalkulator yang ada di HP kalian masing-masing. Sekarang kita hitung 11 ditambah 20 dibagi 2, hasilnya 15,5. Nah, begitu seterusnya ya sampai habis. Kemudian selanjutnya 21 tambah 30 dibagi 2, hasilnya 25,5. Kemudian 31 ditambah 40 dibagi 2, 35,5. Kemudian 41 ditambah 50 dibagi 2, 45,5. Kemudian 51 ditambah 60 dibagi 2, hasilnya 55,5. Kemudian 61 ditambah 70 dibagi 2, 61 ditambah 70 dibagi 2, hasilnya 65,5. Nah, setelah kita mendapat semuanya nilai tengahnya, kita tulis frekuensinya. Frekuensinya kita lihat di tabel. Frekuensi yang pertama itu 2, kemudian 7, 4, 6, 5, 6. Nah, selanjutnya disuruh mencari fx. Nah, f dikali x. F-nya itu frekuensi, x-nya itu nilai tengah tadi yang sudah kita hitung. Jadi tinggal kita kalikan 15,5 dikali 2. Coba kita hitung lagi. 15,5 dikali 2, hasilnya 31. Selanjutnya 25,5 dikali 7, hasilnya 178,5. Selanjutnya 35,5 dikali 4, hasilnya 142. Kemudian 45,5 dikali 6, hasilnya 273. Kemudian 55,5 dikali 5, hasilnya 277,5. Yang terakhir 65,5 dikali 6, hasilnya 393. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. Semua ini kita jumlahkan, 2 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 6. Nah, kita hitung 2 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 6. Hasilnya 30. Kemudian ini juga kita jumlahkan semuanya. Fx-nya 31 ditambah 178,5 ditambah 142 ditambah 273 ditambah 277,5 ditambah 393. Nah, hasilnya 1295.
Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus min data kelompok. Itu rumusnya X bar sama dengan sigma fx per sigma f. Nah, sigma itu adalah jumlah ini ya, jumlah dari f dan jumlah dari fx. Di sini sigma fx berarti jumlah dari fx, jumlahnya 1295. Nanti di sini kita tulis 1295 dibagi sigma f. Sigma f itu jumlah dari frekuensinya ya, 30. Nah, kita bagi 1295 tadi kita bagi dengan 30. Maka hasilnya 43,17. Nah, ini kita bulatkan ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan tabel beserta data dan frekuensinya. Nah, langkah pertama untuk mencari median dengan menggunakan data kelompok itu kita harus mencari FK-nya terlebih dahulu. Apa itu FK? FK itu merupakan frekuensi kumulatif. Nah, caranya yang pertama kita lihat dulu frekuensi yang pertama itu berapa. Di sini kan 10. Nah, jadi kita tulis 10 ini di frekuensi kumulatif yang pertama. Kita tulis 10. Kemudian 10 ini kita jumlahkan dengan frekuensi yang ada di bawahnya. Nah, begitu sudah dapat hasilnya, kita jumlahkan lagi dengan yang di bawahnya sampai seterusnya ya. Mari kita hitung menggunakan kalkulator. 10 ditambah 12. 10 ditambah 12. 22. Nah, 22 ini kita tambah lagi dengan 18. Hasilnya 40. Kemudian 40 ini kita tambah lagi dengan 34. Hasilnya 74. Kemudian 74 ini kita tambahkan lagi dengan 20. Hasilnya 94. Kemudian 94 kita tambahkan lagi dengan 6. Hasilnya 100. Nah, selanjutnya kita mencari kelas median. Cara mencari kelas median itu menggunakan rumus ME sama dengan 1/2 kali N. N itu apa? N itu merupakan jumlah dari frekuensinya, jumlah data. N-nya itu 100, jadi kita masukkan 1/2 dikali 100. Hasilnya 50. Jadi kelas mediannya itu 50. Nah, kita lihat di sini FK-nya yang di atas 50 itu terletak di posisi yang mana? Ini ya, kelas keempat. Jadi kalian harus mengolom yang menjadi kelas mediannya. Kalau tidak kalian kolom atau kalian garis, akan Ibu salahkan. Kemudian kalian beri tanda panah di sini. Kalian kasih keterangan ini merupakan median atau disingkat ME. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus median data kelompok. Rumusnya kita lihat. Rumus median data kelompok itu ME sama dengan LME ditambah buka kurung 1/2N dikurang FKME dibagi FME dikali C. Nah, kita harus mencari satu-satu dulu nih. Misalnya LME-nya itu berapa, kemudian N-nya berapa, FKME-nya berapa, kemudian FME-nya berapa. Kita tulis di sini diketahui. Nah, yang pertama LME. Apa
Apa itu LME? LME itu merupakan tepi bawah kelas median. Nah, di sini kan kelas mediannya ada di 56 sampai 60. Berarti tepi bawah kelasnya itu 56. Nah, kita tulis LME sama dengan LME itu cara mencarinya 56. Di sini 56 dikurang 0,5. 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5. Kemudian FKME. Nah, kalian sudah tahu apa itu FKME? FKME itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya, di sini kan kelas mediannya di kolom keempat ya, yang sudah kita garis. Nah, dia minta frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti di atasnya. FK di atas kelas median, yaitu 40. Selanjutnya FME. Apa itu FME? FME itu merupakan frekuensi dari kelas median. Nah, ini ya kelas mediannya di sini, berarti frekuensi mediannya itu 34. N-nya itu jumlah data 100. Kemudian C itu panjang kelas. Cara menghitung panjang kelas, karena kelasnya di sini, kita hitung dari 56, 57, 58, 59, 60. Jadi intervalnya ada 5. Panjang kelas itu 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus median data kelompoknya. Di sini karena papan tulisnya tidak muat, Ibu akan menghapus tabelnya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu tadi sudah kita tulis ya, kita tulis kembali. ME sama dengan LME ditambah buka kurung 1/2N dikurang FKME per FME dikali C. Kita masukkan angka-angkanya. LME-nya 55,5 tambah buka kurung setengah N tadi sudah dapat ya, itu 50 dikurang FKME. FKME-nya 40, kemudian dibagi dengan FME 34 dikali dengan C. C-nya 5. Kemudian kita hitung 55,5 tambah 50 dikurang 40, 10 dibagi 34 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah, nah 10 dibagi 34, kita hitung menggunakan kalkulator. 10 dibagi 34 itu hasilnya 0,29. Kita ambil dua angka di belakang koma, kemudian kita kali 5 sama dengan 55,5 ditambah, nah kita kerjakan dulu, kita kalikan dulu ya, baru kita tambahkan. Kita kalikan 0,29 dikali 5, hasilnya 1,45. Nah setelah itu baru kita jumlahkan 55,5 ditambah 1,45. 55,5 ditambah 1,45, hasilnya 56,95. Nah inilah hasil dari median data kelompoknya. Selanjutnya, bagaimana cara mencari modus menggunakan data kelompok? Di sini Ibu sudah menyediakan tabel beserta nilai dan frekuensinya.
Jadi langkah yang pertama itu kalian harus mencari X. X itu apa? Masih ingat? X itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah itu didapat dengan cara ini. Nilai ini kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Rumusnya tambah bagi 2, ya. 45 ditambah 51 dibagi 2 dan seterusnya sampai habis. Mari kita jumlahkan, kita bagi. Yang pertama itu 45 tambah 51 bagi 2, hasilnya 48. Kemudian nilai yang kedua 52 ditambah 58 dibagi 2, hasilnya 55. Kemudian data yang ketiga 59 ditambah 65 sama dengan dibagi 2 62. Kemudian data yang keempat 66 ditambah 72 dibagi 2, hasilnya 69. Kemudian 73 ditambah 79 dibagi 2, itu hasilnya 76. Kemudian yang terakhir 80 ditambah 86 bagi 2, hasilnya 83. Nah, bagaimana kita mengetahui letak modus yang ada di tabel ini? Nah, caranya kita lihat frekuensi yang paling besar itu berapa. Di sini sepertinya frekuensi yang paling besar itu adalah 17. Jadi kita garis. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa modusnya letaknya itu di nilai yang ketiga. Harus digaris ya. Kalau tidak, ibu salahkan. Kita tulis di sini MO atau modusnya. Nah, selanjutnya langsung kita masukkan ke dalam rumus modus data kelompok. Rumusnya bisa kita lihat di PPT. Kalian bisa lihat di PPT ya. Rumusnya itu MO sama dengan LMO ditambah buka kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Nah, sebelum itu kita cari satu persatu dulu. LMO-nya berapa, D1-nya berapa, D2-nya berapa, dan C3-nya berapa. Kita tulis di sini diketahui. Nah, yang pertama itu LMO. Kalian masih ingat apa itu L? Yang tadi kan LME. Nah, itu merupakan tepi bawah kelas median. Nah, kalau di sini kan kita mencari modus. Jadi kita sebut atau kita sebut LMO. LMO berarti tepi bawah kelas modus. Jadi sama caranya, karena di sini letak modusnya. Jadi tepi bawah kelas modusnya itu 59. Nah, 59 itu kita kurangi dengan 0,5. 59 dikurang 0,5. Hasilnya 58,5. Sudah dapat LMO-nya, kemudian D1. Apa itu D1? D1 merupakan frekuensi selisih kelas modus sebelum kelas modus sebelumnya. Jadi itu misalnya modusnya kan di sini. Nah, dia minta selisih dari kelas modus sebelumnya. Jadi 17 itu kita kurangi dengan frekuensi modus sebelumnya, yaitu 2. Berarti kita tulis ini 17 dikurang 2 sama dengan 15. Dapatlah D1-nya. Nah, selanjutnya D2. D2 itu kebalikan dari D1. Nah, D1 tadi kan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi yang di atasnya. Sedangkan D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya atau sesudahnya. Jadi karena kelas modusnya terletak di kelas ketiga dengan frekuensi 17, maka 17 kita kurangi dengan 3. 17 dikurang 3 itu 14. Kemudian C. C itu panjang kelas. Cara mencarinya, kalian masih ingat bagaimana cara mencari C? Nah, karena kelas modusnya ada di sini. Ini kelas modusnya ya.
kita hitung interval antara 59 sampai 65. Jadi menghitungnya itu menggunakan jari kalian 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi panjang kelasnya itu ada 7. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus modus data kelompok. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus modus data kelompok. Karena rumusnya tadi sudah Ibu tulis, maka tinggal kita tulis ulang lagi. MO sama dengan LMO tambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 dikali C. Nah, kita masukkan angka-angkanya. LMO-nya 58,5 tambah buka kurung D1-nya 15 dibagi D1-nya 15, D2 itu 14 dikali dengan C-nya tadi 7. Nah, kita hitung 58,5 tambah 15 dibagi 15 tambah 14, 29 dikali 7 sama dengan 58,5 ditambah, nah 15-nya ini kita bagi dulu dengan 29. Kita hitung 15 dibagi 29, hasilnya kita bulatkan ya, jadi 0,52 kali 7. Nah, jadi di sini jangan sampai salah menghitung ya, karena kebanyakan itu biasanya 58,5 ditambah dulu dengan 0,52. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal ya. Jadi yang benar itu kalian kalikan terlebih dahulu 0,52 ini dengan 7. Kita hitung 0,52 dikali 7. Hasilnya 3,64. Jadi 58,5 ditambah 3,64. Nah, kita jumlahkan lagi. 58,5 ditambah 3,64. Hasilnya 62,14. 62,14. Nah, jadi inilah hasil akhir dari modus data kelompok ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari kuartil dengan menggunakan data kelompok. Nah, di sini Ibu akan mencari kuartil 1. Dan Ibu sudah menyiapkan tabel beserta nilai dan frekuensinya. Nah, cara yang pertama itu kalian harus mencari FK-nya terlebih dahulu. Nah, masih ingat apa itu FK? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, cara mencari FK itu kita lihat terlebih dahulu frekuensi yang pertamanya berapa. Nah, di sini frekuensi yang pertamanya itu 5. 5 ini kita pindahkan ke frekuensi kumulatif yang pertama. Kita tulis 5-nya di sini. Kemudian 5 ini kita jumlahkan dengan frekuensi yang di bawahnya. Selanjutnya seperti itu, jika sudah dapat hasil dari 5 ditambah 18, kita tambahkan lagi dengan yang bawahnya, kemudian seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, kita hitung 18 tambah 5 itu 23. Kemudian 23 ditambah 42 itu 65. Kemudian 65 ditambah 27 itu 92. Dan 92 ditambah 8 itu 100. Nah, jika sudah dapat, kita cari kelas kuartil satunya itu letaknya ada di mana. Dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan 1/4N. Nah, N-nya itu, kalian masih ingat N itu apa? N itu adalah jumlah dari frekuensinya, jumlah datanya ya. Jadi 1/4 dikali 100. Nah, sama dengan 25. Nah, jadi 25 itu adalah kelas nilai kuartil 1. Nah, bagaimana cara kita melihat di mana letak dari kuartil 1 di dalam tabel ini? Itu kita lihat yang mana frekuensi kumulatif di atas 25. Nah, di sini kita lihat sepertinya kelas ketiga ini itu di atas 25 ya, frekuensi kumulatifnya. Ini kita kolom
Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, kalau tidak kalian garis atau kalian kolom, itu Ibu salahkan. Kalian beri keterangan di sini merupakan Q1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus kuartil data kelompok. Bisa kita lihat, kita tulis dulu rumusnya. Q1 sama dengan LQ1 ditambah buka kurung 1/4N dikurang FKQ1 dibagi FQ1 dikali C. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, kita harus mencari LQ1 itu berapa, N itu berapa, FKQ1 itu berapa, FQ1 itu berapa, dan C itu berapa. Kita tulis di sini diketahui. Nah, yang pertama itu LQ1. Nah, L itu tadi, kalian masih ingat apa? L itu adalah tepi bawah kelas. Di sini kan kuartil, jadi tepi bawah kelas kuartil 1. Nah, di sini kita tulis dulu. Nah, LQ1-nya ini kita lihat di sini kan kelas kuartil 1-nya terletak di kelas ketiga. Jadi LQ1-nya tepi bawah kelasnya itu 66. Kita tulis 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. Selanjutnya FKQ1. Nah, FKQ1 itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya ada di sini ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 23. Nah, jadi 23 ini merupakan FKQ1-nya. Kita tulis 23. Kemudian FQ1. FQ1 itu adalah frekuensi kelas kuartil. Jadi karena kelasnya ada di kelas ketiga ini, jadi frekuensinya 42. Kita tulis di sini 42. Kemudian C. C itu ada yang masih ingat apa itu C? Jadi C itu adalah panjang kelas dari kelas kuartil. Nah, di sini nilainya terletak di kelas ketiga. Jadi kita lihat nilai di kelas ketiga ini 66 sampai 68. Jadi cara menghitung C-nya atau panjang kelasnya itu dengan menggunakan jari ya. 66, 67, 68. Jadi panjang kelasnya itu 3. Kita tulis di sini 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus kuartil 1 data kelompok. Nah, kita masukkan ke dalam rumus kuartil 1 data kelompoknya ya. Kita tulis kembali rumusnya, yaitu Q1 sama dengan LQ1 ditambah buka kurung 1/4N dikurang FKQ1 dibagi FQ1 dikali C. Nah, kita masukkan LQ1-nya berapa dan seterusnya. Kita masukkan LQ1-nya 65,5 tambah buka kurung 1/4N-nya tadi sudah kita dapatkan di awal, yaitu 1/4 dikali 100 itu hasilnya 25. Kemudian dikurang dengan FKQ1-nya 23 dibagi FQ1-nya itu 42. Kemudian kita kali dengan C. C-nya 3. Baik. Sama dengan 65,5 ditambah 25 dikurang 23 itu 2. Kita bagi dengan 42. Kemudian dikali 3. Nah, 65,5 ditambah, kita bagi dulu ya, 2 dibagi 42. 2 dibagi 42 sama dengan 0,05. Kita bulatkan 0,05 dikali 3. Nah, sama seperti sebelumnya, jangan kalian jumlahkan terlebih dahulu, tetapi kalian
kalikan terlebih dahulu, baru kalian jumlahkan. Jadi 65,5 ditambah 0,05 dikali 3. 0,05 dikali 3. Hasilnya 0,15. Nah, baru kita tambahkan dengan 65,5. Jadi 65,5 ditambah 0,15. Hasilnya 65,65. Nah, jadi inilah hasil akhir dari kuartil 1 data kelompok ya. Selanjutnya, bagaimana cara mencari desil data kelompok? Nah, di sini Ibu sudah menyediakan tabel dengan nilai beserta frekuensinya. Dan Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mencari desil 8 ya, D8. Nah, pertama-tama kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Kalian masih ingat bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Nah, jadi di sini kita lihat frekuensi yang pertama itu berapa. Di sini kan frekuensi yang pertama itu 24. Jadi, kalian pindahkan 24 ini ke frekuensi kumulatif yang pertama. Kita tulis di sini 24. Kemudian 24 ini kita jumlahkan dengan frekuensi yang di bawahnya. Jika sudah dapat hasilnya, kita jumlahkan lagi dengan yang di bawahnya dan seterusnya. Gitu ya, mari kita hitung. Jadi 24 ditambah 54 itu 78. Kemudian 78 ditambah 90 itu 168. Kemudian 168 ditambah 100 itu 268. Kemudian 268 ditambah 98 itu 366. Kemudian 366 ditambah 80 itu 446. Kemudian 446 ditambah 54 itu hasilnya 500. Nah, kemudian kita cari letak kelas desilnya di mana. Itu kita menggunakan rumus. Karena kita mencari D8, itu kita tulis di sini D8 sama dengan, karena ini D ke-8, kita tulis di sini 8/10 dikali N. Nah, ada yang masih ingat N itu apa? N itu adalah jumlah dari data atau jumlah dari frekuensinya. Nah, kita hitung sama dengan 8 dibagi 10 dikali 500. Jadi 500 dikali 8 itu 4000, kemudian 4000 dibagi 10 sama dengan 400. Nah, jadi D8-nya sama dengan 400. Kemudian kita cari di mana letak D8-nya di dalam tabel ini ya. Nah, caranya kita lihat frekuensi kumulatif yang lebih dari 400. Di sini yang lebih dari 400 itu adalah ini ya, kelas ke-6. Karena frekuensi kumulatifnya sebesar 446. Sekali lagi, Ibu ingatkan harus di kolom atau di garis. Kalau tidak, Ibu salahkan. Kemudian kalian kasih keterangan di sini D8. Nah, selanjutnya itu kita masukkan ke rumus desil data kelompok. Rumusnya bisa kita lihat. D sama dengan LDI tambah buka kurung IN per 10 dikurang FKDI per FDI dikali dikali C. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus desil data kelompok, kita cari dulu LDI-nya berapa, IN-nya berapa, FKDI-nya berapa, FDI-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, di sini kita tulis diketahui. Nah, LDI itu adalah tepi bawah kelas dari kelas desil ya. Karena kelasnya di kolom ke-6, berarti tepi bawah kelasnya ada di 71. Nah, 71 kita kurangi dengan 0,5. Maka hasilnya 70,5. Kemudian kita cari FKDI. FKDI itu adalah frekuensi kumulatif kelas desil.
Nah, karena kelas desilnya ada di kolom ke-6, berarti frekuensi kumulatif sebelum dari ini kelas desil ini. Berarti di atasnya, karena sebelum kan frekuensi kumulatif itu. Berarti kita tulis 366. Nah, 366 di sini merupakan FKDI-nya. Karena kita mencari D8, jadi I-nya itu kita ganti dengan 8. Nah, jadi di sini kita ganti juga 8. I-nya diganti dengan 8. FKDI-nya tadi 366. Selanjutnya FDI. FDI itu merupakan frekuensi dari desil, kelas desilnya ya, karena di sini letaknya. Kita lihat ini frekuensinya. Jadi frekuensi desilnya itu 80. Kemudian C itu panjang kelas. Nah, panjang kelas kalian sudah tahu bagaimana cara menghitungnya, karena dari tadi kita selalu menggunakan rumus yang selalu ada C-nya ya. Karena kelas desil itu ada di kolom ke-6 dengan nilai 71 sampai 80. Nah, kita hitung panjang kelasnya itu dengan menggunakan jari 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Jadi ada 10 ya. Panjang kelasnya itu sama dengan 10. Nah, selanjutnya N ya, Ibu lupa menuliskan N-nya, maaf. N itu merupakan jumlah dari frekuensinya. Jumlah frekuensinya sama dengan 500. Nah, setelah kita mengetahui LDI-nya, IN-nya, FKDI, FDI, kemudian C, nah kita masukkan ke dalam rumus desil data kelompok ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus desil data kelompoknya. D sama dengan LDI tambah buka kurung IN per 10 dikurang FKDI per FDI dikali C. Nah, karena sudah kita cari tadi LDI-nya berapa sampai C-nya berapa, kita masukkan. Jadi kita masukkan LDI-nya itu 70,5 ditambah buka kurung. Karena kita mencari D8, maka I-nya kita ganti dengan 8. Kemudian dikali dengan N. N-nya itu 500 dibagi 10 dikurang FKDI-nya atau FKD8-nya tadi 366 kita bagi dengan FDI. FDI-nya 80 dikali C. C-nya 10. Nah, kita hitung 70,5 ditambah buka kurung. Tadi kita sudah mendapatkan hasil dari 8 kali 500 bagi 10. Nah, hasilnya itu tadi 400. Ya, jadi 400 dikurang 366 dibagi 80 dikali 10. Jadi 70,5 ditambah buka kurung 400 dikurang 366 itu hasilnya 34. 34 dibagi 80 dikali 10. Nah, jadi papan tulisnya tidak muat. Dipindahkan ke sini. Nah, lanjut ya. Sama dengan 70,5 ditambah. Nah, ini kita bagi dulu 34 dibagi 80. 34 dibagi 80 itu hasilnya 0,425. Kita beri kurung, kemudian kita kali dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan terlebih dahulu. Jangan ditambahkan ya, jangan ditambahkan dulu baru dikali, tapi dikali baru ditambah. Nah, jadi sama dengan 70,5 ditambah 0,425 dikali 10. Kita kalikan 0,425 dikali 10. Hasilnya 4,25. Nah, baru kita jumlahkan. 70,5 ditambah 4,25. Hasilnya 74,75.
Nah, inilah hasil akhir dari desil data kelompok ya, D8. Ini hasil D8, 74,75. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari persentil menggunakan data kelompok? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan tabel beserta nilai dan frekuensinya. Dan Ibu akan mencari nilai persentil ke-70 ya. Nah, sebelum itu kalian harus mencari FK-nya terlebih dahulu. FK itu merupakan frekuensi kumulatif ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya. Cara mencarinya sama seperti yang sebelumnya. Itu kita lihat frekuensi yang pertama. Nah, frekuensi yang pertama di sini 8. Nah, 8 ini kita letakkan di frekuensi kumulatif yang pertama. Kita tulis 8. Kemudian 8 ini kita jumlahkan dengan frekuensi yang sesudahnya atau setelahnya. Jadi 8 ditambah 15, jika sudah dapat hasilnya, kita tambahkan lagi dengan yang di bawahnya. Begitu seterusnya. Baik, mari kita hitung. 8 tambah 15 itu hasilnya 23. Kemudian 23 ditambah 21 itu 44. 44 ditambah 11, 55. 55 tambah 3, 58. 58 tambah 2 itu hasilnya 60. Nah, jika kalian sudah mendapatkan FK atau frekuensi kumulatif dari kelas persentil, selanjutnya kita akan mencari letak dari kelas persentil 70. Nah, dengan cara PI, nah I-nya itu kita ganti dengan 70 karena kita mencari persentil ke-70. P70 sama dengan IN per 100. Nah, I-nya itu adalah 70 dikali N. N-nya, N apa? Jumlah dari frekuensi, itu 60 dibagi 100. 70 dikali 60 itu hasilnya 4200. Kemudian kita bagi dengan 100. 4200 dibagi 100 itu hasilnya 42. Jadi P70-nya itu kelas persentil ke-70 sama dengan 42. Nah, setelah itu kita ingin mencari di mana letak posisi dari persentil ke-70 ini. Kita lihat frekuensi kumulatif yang lebih dari 42. Di sini kita lihat yang lebih dari 42 itu 44. Berarti posisinya di kelas ketiga. Nah, jangan lupa di garis atau di kolom, kemudian dikasih keterangan di sini P70 atau persentil ke-70 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus persentil data kelompok. Nah, kita tulis terlebih dahulu rumus dari persentil data kelompok ini. Rumusnya yaitu PI sama dengan LPI ditambah buka kurung IN per 100 dikurang buka kurung kecil sigma FKPI tutup kurung kecil per FPI dikali C. Nah, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, kita cari terlebih dahulu berapa itu LPI, berapa itu IN-nya, berapa itu sigma FKPI-nya, berapa itu FPI, dan berapa C-nya. Kita tulis di sini diketahui. Nah, yang pertama LPI. LPI sama seperti yang sebelum-sebelumnya, L itu merupakan tepi bawah kelas. Karena kelas persentilnya ada di nilai kelas ketiga, maka tepi bawah kelasnya itu 61. 61 kita kurang dengan 0,5, hasilnya 60,5. Selanjutnya sigma FKPI. Nah, FKPI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Karena di sini kita mencari persentil, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, sebelum kelas persentil kan ini ada di kolom ketiga, berarti kelas sebelumnya itu yang di atasnya yaitu 23. Jadi FKPI-nya itu 23. Kemudian FPI. Nah, FPI itu adalah frekuensi dari kelas persentil itu ya.
karena kelasnya ada di kelas ketiga ini, jadi F-nya sama dengan 21. Selanjutnya C. Nah, C itu panjang kelas. Kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung panjang kelas? Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan jari kalian, karena kelas persentilnya ada di kelas ketiga dengan nilai 61 sampai 66, maka kita hitung 61, 62, 63, 64, 65, 66. Nah, jadi panjang kelasnya itu 6. Kemudian N-nya. N-nya itu adalah jumlah dari frekuensi, itu 60. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus persentil data kelompok. Nah, rumusnya itu PI sama dengan LPI ditambah buka kurung IN per 100 dikurang sigma FKPI per FPI dikali C. Nah, PI-nya ini kita ubah jadi P70 karena kita mencari persentil ke 70. Jadi kita tulis P70 sama dengan LPI-nya itu 60,5 ditambah buka kurung. Nah, I-nya itu 70 karena kita mencari persentil ke 70. Jadi I-nya sama dengan 70 dikali N. N-nya itu banyaknya frekuensi, jumlah dari frekuensi itu 60 dibagi 100 dikurang sigma FKPI 23, dan kita bagi FPI-nya tadi 21 kita kali dengan C. C-nya itu 6. Nah, maaf ini tercoret sedikit, jadi ibu tulis ulang supaya rapi. Nah, jadi P70 sama dengan 60,5 ditambah 70 dikali 60 dibagi 100. Tadi kita sudah dapat hasilnya ya, yaitu 42 dikurang 23 per 21 dikali 6. Jadi P70 sama dengan 60,5 ditambah buka kurung 42 dikurang 23 itu hasilnya 19 dibagi 21 dikali 6. Dan P70 sama dengan 60,5 ditambah 19 kita bagi dulu dengan 21. 19 dibagi 21 itu hasilnya 0,90 dikali 6. Karena tidak cukup papan tulisnya, kita lanjut di sebelahnya. P70 sama dengan 60,5, kita tulis ulang saja ya, ditambah 0,90 dikali 6. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat seperti sebelum-sebelumnya itu jangan kalian tambahkan dulu, tapi kalian kalikan dulu baru kalian tambahkan. Jadi di sini P70 sama dengan 60,5 ditambah, ini kita kalikan terlebih dahulu, 0,90 dikali 6, 0,90 dikali 6 itu hasilnya 5,4. Nah, baru kita jumlahkan ya. Nah, 60,5 ditambah 5,4 hasilnya 65,9. Jadi inilah hasil akhir dari persentil ke-70 ya. Selanjutnya bagaimana cara mencari simpangan rata-rata menggunakan data kelompok. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan tabel beserta nilai dan frekuensinya. Nah, langkah pertama kalian harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu, kemudian Fx, kemudian X dikurang X bar harga mutlak, kemudian F dikali X dikurang X bar harga mutlak. Nah, di sini kita mencari X-nya dulu ya. Ada yang masih ingat bagaimana cara mencari X? Nah, X itu adalah nilai tengah. Nah, bagaimana cara mencari X? Ada yang masih ingat X itu apa? Jadi X itu adalah nilai tengah. Cara mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus tambah bagi 2. Apa yang ditambah kemudian dibagi 2? Yaitu nilai semua ini. Yang pertama misalnya 31 tambah 40 kemudian kita bagi 2 sampai seterusnya ya.
Nah, yang pertama yaitu 31 ditambah 40 dibagi 2. Mari kita hitung. 31 tambah 40 bagi 2, 35,5. Kemudian 41 tambah 50 dibagi 2 hasilnya 45,5. Kemudian 51 tambah 60 dibagi 2 hasilnya 55,5. Kemudian 61 ditambah 70 dibagi 2 hasilnya 65,5. Kemudian 71 tambah 80 dibagi 2 hasilnya 75,5. Kemudian 81 ditambah 90 dibagi 2 hasilnya 85,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X atau nilai tengahnya, selanjutnya kita mencari Fx. Fx ini adalah F dikali dengan X. F itu adalah frekuensi, sedangkan X itu adalah nilai tengahnya. Tinggal kita kalikan F dengan X-nya. Misalnya F yang pertama itu 3, X yang pertama 35,5, tinggal kita kalikan sampai seterusnya. Mari kita hitung. 3 dikali 35,5 hasilnya 106,5. Kemudian 5 dikali 45,5 hasilnya 227,5. Kemudian 10 dikali 55,5 hasilnya 555. Kemudian 11 dikali 65,5 hasilnya 720,5. Kemudian 8 dikali 75,5 hasilnya 604. Kemudian yang terakhir 3 dikali 85,5 hasilnya 256,5. Sudah selesai kita menghitung Fx. Nah, selanjutnya kalian harus mencari X dikurang X bar harga mutlak. Nah, karena di sini minta dikurang dengan X bar, sedangkan X barnya belum diketahui, maka kita harus mencari X barnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus berikut. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, sigma itu ada yang masih ingat? Jadi sigma itu adalah jumlah keseluruhannya ya. Karena di sini sigma Fx, maka kita harus menjumlahkan semua Fx ini. Nah, kemudian kita tulis di sini. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 106,5 ditambah 227,5 ditambah 555 ditambah 720,5 ditambah 604 ditambah 256,5 hasilnya 2470. Nah, sudah dapat sigma Fx nya. Kemudian dibagi dengan sigma F, jumlah dari frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya sudah tertulis di sini. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi sigma Fx-nya itu 2470. Kita bagi dengan sigma F yaitu 40. Kita bagi 2470 dibagi 40. Hasilnya 61,75. Nah, setelah kita mendapatkan X barnya, maka tinggal kita masukkan ke sini. X dikurang dengan X bar. X barnya ini ya. Kita kurangkan dari awal sampai akhir nih ya. Misalnya 35,5 kita kali dengan 61,75, 45,5 dikurang dengan 61,75 dan seterusnya sampai 85,5 dikurang 61,75. Mari kita hitung. 35,5 dikurang 61,75 hasilnya itu adalah negatif 26,25. Karena di sini sudah harga mutlak, jadi negatif itu menjadi positif ya. Dia sudah menjadi ketentuan di dalam
matematika. Di sini kita tulis 26,25. Selanjutnya 45,5 dikurang 61,75. Hasilnya masih sama dengan negatif. Nah, karena di sini harga mutlak, kita positifkan, yaitu 16,25. Selanjutnya 55,5 dikurang 61,75. Hasilnya 6,25. Selanjutnya 65,5 dikurang 61,75. Hasilnya 3,75. Kemudian 75,5 dikurang 61,75. Hasilnya 13,75. Yang terakhir 85,5 dikurang 61,75. Hasilnya 23,75. Nah, setelah mendapatkan X dikurang X bar harga mutlak, selanjutnya langkah terakhir cari F dikali X dikurang X bar harga mutlak. Nah, setelah kita mendapatkan X dikurang X bar harga mutlak, kemudian kita kali dengan F. F itu adalah frekuensinya. Nah, kita kalikan satu persatu frekuensi dengan X dikurang X bar harga mutlaknya dari awal sampai akhir ya. Nah, yang pertama itu 3 dikali 26,25. Kita hitung 3 dikali 26,25 itu hasilnya 78,75. Nah, yang selanjutnya 5 dikali 16,25 itu hasilnya 81,25. Selanjutnya 10 dikali dengan 6,25 itu hasilnya 62,5. Selanjutnya 11 dikali dengan 3,75 hasilnya 41,25. Selanjutnya 8 dikali dengan 13,75 hasilnya 110. Dan yang terakhir 3 dikali dengan 23,75 itu hasilnya 71,25. Nah, setelah kita mendapatkan semua yang ada di tabel ini dari X, fx, X dikurang X bar harga mutlak, kemudian F dikali X dikurang X bar harga mutlak. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok ya. Nah, rumusnya itu SR sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar harga mutlak dibagi sigma F. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok. Sigma di sini ada yang masih ingat, sigma itu adalah jumlah keseluruhan. Nah, jumlah di sini dia minta jumlah dari F dikali X dikurang X bar harga mutlak. Nah, jadi di sini ya dia minta jumlah dari F dikali X dikurang X bar harga mutlak, karena di sini belum kita jumlahkan. Nah, baru kita jumlahkan dari awal sampai akhirnya. Jadi ini hasilnya setelah kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 445. Nah, ini merupakan total dari F dikali X dikurang X bar harga mutlak. Kita tulis di sini, kita masukkan sigma F dikali X dikurang X bar harga mutlaknya yaitu 445. Kita bagi dengan sigma F. Nah, sigma F-nya itu jumlah dari frekuensi. Sudah kita dapatkan, yaitu 40. Tinggal kita bagi 445 dibagi 40. 445 dibagi 40. Hasilnya itu 11,125. Karena di sini hasilnya 11,125 dengan 3 angka di belakang koma. Nah, jika kita ingin hasilnya itu angkanya 2 angka di belakang koma, maka kita harus membulatkannya ya. Nah, cara pembulatan itu, dengan mengambil 2 angka di belakang koma, itu kita pertama kita harus melihat
apa? Angka ketiga di belakang koma. Nah, jika angka ketiga di belakang koma ini itu 5 ke atas, maka itu pembulatannya ke atas. Jika angka ketiga di belakang komanya di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah. Karena di sini hasilnya itu apa? Angka ketiga di belakang komanya 5, maka pembulatannya ke atas. Jadi 11,125 menjadi 11,13. Nah, inilah hasil akhir dari simpangan rata-rata menggunakan data kelompok. Selanjutnya, bagaimana cara mencari varians dengan menggunakan data kelompok? Di sini, Ibu sudah menyiapkan tabel beserta nilai dan frekuensinya. Jadi, langkah pertama kalian harus mencari X-nya terlebih dahulu. Kemudian, di sini kalian harus mencari Fx. Kemudian, X dikurang X bar. Kemudian, X dikurang X bar kuadrat. Kemudian yang terakhir F dikali X dikurang X bar kuadrat. Nah, yang pertama kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat X itu apa? Nah, X itu adalah nilai tengah. Nah, cara mencarinya yaitu dengan cara ditambah kemudian dibagi 2. Apa yang ditambah kemudian dibagi 2? Itu ini nilainya ya. 30 ditambah 34 kita bagi 2 sampai seterusnya. Nah, kita hitung 30 ditambah 34 dibagi 2, itu hasilnya 32. Kemudian 35 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 37. Kemudian 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42. 45 ditambah 49 bagi 2 hasilnya 47. 50 ditambah 54 dibagi 2 hasilnya 52. 55 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 57. Yang terakhir 60 ditambah 64 kemudian dibagi 2 hasilnya 62. Nah, selanjutnya kita mencari Fx. Nah, Fx ini yaitu F dikali X. F-nya itu frekuensi, X-nya itu adalah ini ya, yang sudah kita jumlahkan tadi, yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya kita harus mencari Fx. Nah, Fx itu adalah F dikali dengan X. F itu adalah frekuensi, X itu adalah nilai tengah yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, jadi yang pertama 8 dikali 32 hasilnya 256. Kemudian 10 dikali 37 hasilnya 370. Kemudian 13 dikali 42 hasilnya 546. Kemudian 17 dikali 47 hasilnya 799. Kemudian 14 dikali 52 hasilnya 728. Selanjutnya 11 dikali 57 hasilnya 627. 627. Yang terakhir 7 dikali 62 hasilnya 434. Nah, setelah mendapatkan semuanya, selanjutnya kita harus mencari X dikurang X bar. Nah, karena X barnya di sini belum diketahui berapa hasilnya, kita mencari X bar dengan menggunakan rumus sama seperti di simpangan rata-rata tadi. Mencari X bar itu yaitu dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Nah, sigma itu ada yang masih ingat? Sigma adalah jumlah keseluruhan. Di sini sigma Fx. Jadi jumlah keseluruhan dari Fx. Nah, Fx-nya nih kita jumlahkan semuanya ya. Setelah kita jumlahkan, nah baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jadi jumlah keseluruhan dari Fx ini yaitu 3760. Kita lagi dengan sigma F. Sigma F itu jumlahnya 80. Jadi 3760 dibagi 80. Nah, hasilnya kita bagi 3760 dibagi 80. Hasilnya 47. Nah, karena X barnya sudah dapat, jadi tinggal kita kurangkan dengan X. Jadi X dikurang X bar, bukan X bar dikurang X ya.
Nah, jadi X-nya di sini satu persatu kita kurangi dengan 47. 32 dikurangi 47 itu hasilnya negatif 15. Kemudian 37 dikurang 47 hasilnya negatif 10. Selanjutnya 42 dikurang 47 hasilnya negatif 5. Kemudian 47 dikurang 47 itu hasilnya 0. Kemudian 52 dikurang 47 hasilnya 5. Kemudian 57 dikurang 47 hasilnya 10. Dan yang terakhir 62 dikurang 47 hasilnya 15. Nah, setelah itu kita mencari X dikurang X bar kuadrat. Jadi karena kita sudah mendapat X dikurang X barnya tadi, tinggal kita kuadratkan. Jadi 15 dikali 15. Nah, karena di sini negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. 15 dikali 15 itu 225. Kemudian negatif 10 dikali negatif 10 itu hasilnya 100. Negatif dikali negatif positif. Kemudian negatif 5 dikali negatif 5 itu hasilnya 25. 0 dikali 0 itu 0. 5 dikali 5 25. Kemudian 10 dikali 10 100. Nah, 15 dikali 15 itu 225. Setelah itu yang terakhir kita mencari F dikali X dikurang X bar kuadrat. Nah, karena X dikurang X bar kuadratnya sudah kita dapatkan, tinggal kita kalikan dengan F. F itu adalah frekuensinya. Nah, kita kalikan 225 dikali 8, kemudian 100 dikali dengan 10, dan seterusnya. Yang terakhir kita harus mencari F dikali X dikurang X bar kuadrat. Karena kita sudah mendapatkan X dikurang X bar kuadratnya, maka tinggal kita kalikan dengan F. Nah, F itu adalah frekuensinya. Jadi tinggal kita kalikan 8 dengan 225, kemudian 10 dikali dengan 100, dan seterusnya ya. Yang pertama 8 dikali dengan 225 itu hasilnya 1800. Kemudian 10 dikali 100 itu hasilnya 1000. Kemudian 13 dikali 25 itu hasilnya 325. Kemudian 17 dikali 0 itu hasilnya 0. Kemudian 14 dikali 25 itu hasilnya 350. Kemudian 11 dikali 100 itu hasilnya 1100. Dan yang terakhir 7 dikali 225 itu hasilnya 1575. Nah, setelah mendapatkan semua yang ada di tabel ini, kita masukkan ke dalam rumus varians data kelompok. Karena jumlah data atau n-nya di sini itu lebih dari 80, maka kita menggunakan rumus berikut ini ya. S kuadrat sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 per sigma F. Nah, sigma, ada yang masih ingat dengan sigma? Jadi sigma itu adalah jumlah keseluruhan. Karena di sini dia minta sigma dari F dikali X dikurang X bar pangkat 2. Nah, maka kita harus menjumlahkan ini, F dikali X dikurang X bar pangkat 2 ya. Kita jumlahkan semuanya. Nah, kita jumlahkan hasilnya 6150. Nah, kita masukkan ke sini. Sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2-nya itu 6150. Kita bagi dengan sigma F, jumlah dari frekuensinya yaitu 80. Kita bagi 6150 dibagi 80. Itu hasilnya 76,875. Nah, karena hasilnya di sini 3 angka di belakang koma, jika kalian ingin hasilnya itu 2 angka di belakang koma, maka kalian harus
harus membulatkannya ya. Nah, sebelumnya tadi Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara membulatkan angka dengan mengambil dua angka di belakang koma. Karena di sini angka ketiga di belakang komanya itu 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu sama dengan 76,88. Nah, inilah hasil dari varians data kelompok. Selanjutnya, bagaimana cara mencari simpangan baku menggunakan data kelompok. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan tabel beserta nilai dan frekuensinya. Jadi langkah pertama, kalian itu harus mencari X. Nah, ada yang masih ingat X itu apa? X itu adalah nilai tengah. Nah, X itu cara mencarinya yaitu dengan ditambah kemudian dibagi 2. Ini ya yang kita tambah kemudian kita bagi 2. 50 ditambah 54 dibagi 2 dan seterusnya. Jadi 50 ditambah 54 dibagi 2 itu hasilnya 52. Kemudian 55 ditambah 59 dibagi 2 itu hasilnya 57. 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya 62. Kemudian 65 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya 67. Kemudian 70 ditambah 74 dibagi 2 hasilnya 72. Yang terakhir 75 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 77. Nah, selanjutnya kita mencari fx. Nah, fx itu f dikali x. F-nya itu frekuensi, x-nya itu nilai tengah yang sudah kita hitung tadi. Nah, tinggal kita kalikan 4 dikali 52. Hasilnya 208. Kemudian 6 dikali 57 hasilnya 342. Kemudian 8 dikali 62 hasilnya 496. Kemudian 10 dikali 67 hasilnya 670. Kemudian 8 dikali 72 hasilnya 576. Yang terakhir 4 dikali 77 hasilnya 308. Nah, selanjutnya kita mencari X dikurang X bar. Karena di sini minta X bar, sedangkan X barnya kita belum dapat hasilnya berapa, maka kita mencari X bar menggunakan rumus, yaitu X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, sigma itu adalah jumlah ya. Jadi jumlah dari fx. Nah, setelah kita jumlahkan ini, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini jumlah dari fx itu setelah kita hitung hasilnya 2600. Kita tulis di sini 2600 sigma fx-nya. Kemudian kita bagi dengan sigma f, jumlah dari frekuensinya yaitu 40. Nah, 2600 dibagi 40 itu hasilnya 65. Nah, setelah kita mendapatkan X barnya, nah tinggal kita kurangkan X dikurang X bar. Nah, kita kurangkan semua nilai X ini dengan 65 X barnya. Kita kurangkan satu persatu. 52 dikurang 65 itu hasilnya negatif 13. Kemudian 57 dikurang 65 hasilnya negatif 8. Kemudian 62 dikurang 65 hasilnya negatif 3. Kemudian 67 dikurang 65 hasilnya 2. 72 dikurang 65 hasilnya 7. Kemudian yang terakhir 77 dikurang 65 hasilnya 12. Selanjutnya kita mencari X dikurang X bar kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan X dikurang X barnya tadi, kemudian yang selanjutnya kita harus mengkuadratkannya. Jadi hasil X dikurang X bar tadi kita pangkatkan 2. Nah, yang pertama itu negatif 13 dikali negatif 13. Jadi negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Jadi negatif 13 dikali negatif 13 itu hasilnya positif 169. Selanjutnya negatif 8 dikali negatif 8 hasilnya positif 64. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya positif 9. 2 dikali 2 4. 7 dikali 7 49. 12 dikali 12 itu 144. Langkah terakhir kita harus mencari F dikali X dikurang X bar pangkat 2.
Karena kita sudah mendapatkan X dikurang X bar pangkat 2-nya, jadi tinggal kita kalikan dengan F. F itu adalah frekuensinya. Nah, kita kalikan satu persatu frekuensi dengan X dikurang X bar kuadrat. Yang pertama itu 4 dikali dengan 169, hasilnya 676. Kemudian 6 dikali dengan 64, itu hasilnya 384. Kemudian 8 dikali dengan 9, hasilnya 72. Kemudian 10 dikali 4, itu hasilnya 40. Kemudian 8 dikali dengan 49, itu hasilnya 392. Yang terakhir 4 dikali dengan 144, hasilnya 576. Nah, setelah mendapatkan semua hasil di sini, kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku data kelompok. Karena di sini jumlah datanya lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu S sama dengan akar dari sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F. Nah, jadi di sini dia minta sigma dari F dikali X dikurang X bar kuadrat. Karena kita sudah mendapatkan hasil dari F dikali X dikurang X bar pangkat 2-nya, maka tinggal kita masukkan. Sebelum kita masukkan, kita jumlahkan terlebih dahulu semuanya ini. Nah, setelah kita jumlahkan, hasilnya itu 2140. Nah, sudah mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke sini. Itu 2140 ini merupakan sigma dari F dikali X dikurang X bar pangkat 2. 2140 dibagi dengan sigma F. Nah, sigma F itu adalah jumlah dari frekuensinya, yaitu 40. Jangan lupa dikasih akar, karena rumus varian simpangan baku ini harus menggunakan akar. Jadi kita bagi dulu, kemudian kita akarkan. Nah, kita hitung dulu 2140 dibagi 40, ini hasilnya 53,5. Nah, hasil dari akar 53,5 ini kita hitung. Boleh kalian gunakan kalkulator yang ada di HP kalian masing-masing. Tuh, kita dapatkan 7,31. Jadi akar dari 53,5 ini adalah 7,31. Jadi inilah hasil akhir dari simpangan baku data kelompok.